Halo guys, kembali lagi di channel Gadgetindo dengan saya Randy. Gak kerasa ya, udah hampir 1,5 bulan atau mungkin 2 bulan di masa karantina ini. Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat dan pastikan nonton video ini selalu di rumah aja. Ya, kali ini adalah waktunya Remas, review smartphone bekas. Ya, smartphone atau handphone bekas kali ini yang akan kita review adalah Xperia XZ1. Ya, sebelum video ini saya lanjut, saya mau pastikan dulu terkait dengan pemblokiran IMEI, si Xperia XZ1 saya ini udah aktif sebelum 18 April. Jadi pada video review kali ini saya udah pastikan kalau Xperia XZ1 ini masih bisa dipakai semua untuk SIM, cardnya, nelpon, SMS, dan internetnya. Xperia XZ1 ini pertama kali diluncurkan tahun 2017 akhir ya. Secara spesifikasi sebenarnya Xperia XZ1 ini masih cukup mumpuni banget untuk dipakai di 2020. Cuman memang ada beberapa kekurangan yang mungkin bisa kalian pertimbangkan kalau mau beli HP ini sekarang. Untuk spesifikasi yang dipakai, Xperia XZ1 ini menggunakan chipset Snapdragon 835 ditemani 4GB RAM dan 64GB internal memori serta masih ada slot microSD. Buat kalian yang nanya, nah kira-kira si Snapdragon 835 ini kalau dibandingkan dengan chipset zaman sekarang, setara dengan chipset apa? Saya udah pernah buat tuh video perbandingannya beberapa waktu yang lalu. Kira-kira si Snapdragon 835 ini punya performa yang mirip dengan Snapdragon 730G. Layar Xperia XZ1 ini mantep bener sih. Dengan ukuran layar yang cuma 5,2 inch, bikin resolusi Full HD di HP ini tuh kerasa wah banget. Karena perpaduan ini ngasilin kerapatan pixel yang tinggi, sampai 424 ppi. Belum lagi, Sony menambahkan teknologi layar TV SD mereka ke Xperia XZ1 ini dengan sebutan Triluminous Display dan juga X-Reality Engine. Kedua teknologi ini berhasil membuat warna layar di Xperia XZ1 ini punya warna yang tajam, terus nambah kontras sama saturasi. Pokoknya bagus bener deh. Performa kamera Xperia XZ1 ini menurut saya masuk kategori standar ke bagus ya untuk tahun 2020. Xperia XZ1 ini pakai satu lensa kamera beresolusi 19 megapiksel, ditambah laser autofocus dan udah support video up to 4K 30 fps sama slow motion 960 fps. Hasil foto kamera belakang ini masih oke, detailnya masih bagus, warnanya oke, terutama untuk kondisi cahaya yang cukup. Nah, kalau udah kondisi low light, ya hasilnya ya bisa kalian lihat sendiri lah. Sementara untuk kamera depan mengandalkan satu lensa aja sebesar 13 megapiksel dengan f2.0 dan udah dilengkapi dengan AIS. Ini hasil perekaman kamera depan dari Sony Xperia XZ1. Ayo kita jalan. Jadi ini untuk settingannya ada di 1080p. Coba ya dilihat ini gimana image stabilization-nya. Kalau dari layar HP sih ini bagus ya, kelihatan stabil, nggak ada getar-getarnya. Hai, hai. Ya ini lagi quarantine, jadi kita terpaksa harus keluar dulu sebentar belanja kebutuhan makanan. Nanti kita balik lagi. Stay safe semua, di rumah aja. Kita lanjut untuk kamera belakang ya. Ya, untuk yang ini sekarang kamera belakang dari Sony ya, Xperia XZ1 hasil perekamannya. Kita bisa lihat ya, ini untuk autofocusnya. Bisa dikatakan ya ada sedikit jeda. Ya, kita bisa lihat seperti itu. Ini kotor. No. Dan ini settingannya ada di Full HD juga, 60 fps. Bisa dilihat ya, dinilai gimana suaranya, dan di sini sedikit lumayan banyak angin, jadi mungkin agak berisik kali ya hasil perekaman suaranya. Nanti kalian nilai aja di kolom deskripsi di bawah.
Untuk performa main game masih oke lah. Selama masa karantina ini, game berat yang senang saya mainkan tuh adalah PES 2020. Untuk dapat settingan yang enak dan masih bisa dimainkan lancar, grafik harus kita setting di low supaya dapat frame rate maksimal yakni 60 fps. Kendalanya sih cuman satu. Untuk ngegame enaknya layarnya tuh kan gede ya, minimal 6 inci lah. Nah, layar HP ini tuh cuman 5,2 inci aja, bikin pengalaman main game yang jadi agak sedikit kurang. Tapi overall sih masih oke lah. Hal yang saya senengin pas main game di Xperia XZ1 ini, speakernya tuh stereo, letaknya ada di bagian atas dan bawah HP-nya, serta keduanya tuh ngadep ke atas. Jadi suaranya tuh fokus dan nggak khawatir ketutup jari pas main game. Nah, ngomong-ngomong main game, kalian pasti udah bisa nebak ya gimana daya tahan baterai dari Xperia XZ1 ini. Ini jadi kekurangan yang paling kerasa dari HP ini. Xperia XZ1 ini menggunakan baterai yang ya cuma 2700 mAh aja. Untuk ukuran 2020 ini jelas kecil ya. Dari kondisi baterai full sekitar jam 5 pagi itu dipakai seharian dengan aktivitas main game, browsing, buka YouTube, dan media sosial lainnya. Baterainya tuh cuma bisa bertahan sampai jam saya pulang lagi ke rumah sekitar jam 5 sore. Hasil ini didapat dengan rata-rata screen on time cuma 3-3,5 jam aja. Untuk pengecasan, Xperia XZ1 ini udah support Quick Charge 3.0 kok. Jadi ngecas baterainya yang lumayan kecil ini nggak butuh waktu lama, cukup sekitar 75 menit sampai 90 menit untuk penuh. Fitur-fitur kelas flagship di tahun 2017 jelas sudah ada di Xperia XZ1 ini, seperti adanya NFC sama sertifikasi IP68 tahan air dan debu. Tapi untuk fitur tahan air ini nggak bisa dijadiin jaminan ya, masih berfungsi apa enggak. Kan HP-nya second. Saya sendiri sih udah nyoba untuk nyuci HP-nya dan semua masih baik-baik aja kok. Oke deh, jadi segini aja video review saya, pengalaman saya menggunakan Xperia XZ1 ini selama 1 bulan ke belakang. Kalau kalian berminat, linknya tuh udah ada di kolom deskripsi. Tapi pastikan terkait masalah email, pastikan ke penjualnya bener-bener si Xperia XZ1 ini masih bisa berfungsi kalau kalian mau beli. Oke deh, gitu aja. Terima kasih ya buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Reni pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Yo, bye-bye.